Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Abdul Hadi Mustafa. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan bagian Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjut pada soal, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal A. 10 November tahun 2001, B. 10 Agustus tahun 2002, C. 18 Agustus tahun 2000, D. 19 Oktober 1999, atau E. 10 November tahun 2002. Jawabannya adalah B. 10 Agustus tahun 2002. Amandemen atau perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Kemudian amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan amandemen keempat atau yang terakhir disahkan pada 10 Agustus 2002. Soal selanjutnya, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh A. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, C. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, atau E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya adalah E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bunyi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini A. Kebebasannya, B. Kedaulatannya, C. Kemerdekaannya, D. Kebangsaannya, atau E. Kenegaraannya. Jawabannya adalah C. Kemerdekaannya. Soal nomor 4. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal A. Pasal 28A, B. Pasal 28B, C. Pasal 28C, D. Pasal 28E ayat 1, atau E. Pasal 28E ayat 3. Jawabannya adalah E. Pasal 28E ayat 3. Pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kita lanjut soal nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut. A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. C. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Atau E. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jawabannya adalah A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pada ayat 1 berbunyi Presiden mengangkat duta dan konsul. Kemudian pada ayat 2 berbunyi dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah option A. Soal nomor 6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, atau E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya adalah A. Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 7. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, atau E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya adalah C. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 8. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan memperhatikan A. Keistimewaan daerah, B. Kepentingan daerah, C. Kepentingan nasional, D. Kekhususan dan keragaman daerah, atau E. Kepentingan daerah dan nasional. Jawabannya adalah D. Kekhususan dan keragaman daerah. Soal nomor 9. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Kehakiman, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau D. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah A. Mahkamah Agung. Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Soal nomor 10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang Dasar adalah A. Presiden, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Mahkamah Agung, atau E. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah E. Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai di sini sudah berapa soal yang kawan-kawan jawab dengan benar? Jika kawan-kawan rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta tinggalkan komentar kawan-kawan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 70 hari, atau E. 90 hari. Jawabannya adalah C. 60 hari. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Soal nomor 12. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah
A. Mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu. B. Menetapkan atau tetap menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. C. Menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Atau E. Merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Soal nomor 13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Atau E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan utusan daerah. Jawabannya adalah B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kita lanjutkan soal nomor 14. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal A. Pasal 10, B. Pasal 11 ayat 1, C. Pasal 11 ayat 2, D. Pasal 12, atau E. Pasal 13. Jawabannya adalah B. Pasal 11 ayat 1. Soal nomor 15. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. C. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang di undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. E. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jawabannya adalah A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Soal nomor 6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan kepada A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah. B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah. C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah. D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, yang menjadi warga negara ialah A. Orang-orang bangsa Indonesia asli. B. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. E. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara. Jawabannya adalah C.
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Perihal warga negara dan penduduk, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nomor 18. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi: A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jawabannya adalah D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Soal nomor 19. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Rakyat. C. Tentara Nasional Indonesia. D. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atau E. Segenap rakyat Indonesia. Jawabannya adalah A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nomor 20. Sekurang-kurangnya berapa persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional? A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 25%, atau E. 30%. Jawabannya adalah C. 20%. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Soal nomor 21. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Kemanfaatan, D. Keberhasilan, atau E. Keutamaan. Jawabannya adalah B. Kekeluargaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Soal 22. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh A. Masyarakat, B. Keluarga terdekat, C. Yayasan kemanusiaan yang dibentuk negara, D. Yayasan kesejahteraan sosial yang dibentuk negara, atau E. Negara. Jawabannya adalah E. Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Soal nomor 23. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi, A. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. B. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. C.
C. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. D. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. E. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Jawabannya adalah B. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Soal nomor 24. Komisi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas membahas garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah A. Komisi A, B. Komisi B, C. Komisi C, D. Komisi D, atau E. Komisi E. Jawabannya adalah B. Komisi B. Soal selanjutnya, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ... dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. A. 2/3 ditambah 1, B. 1/3 ditambah 1, C. 40% ditambah 1, D. 50% ditambah 1, E. 60% ditambah 1. Jawabannya adalah D. 50% ditambah 1. Hal ini dijelaskan dalam pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soal selanjutnya nomor 26. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi sebanyak ... kali. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah B. 2 kali. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang hal ini. Dalam pasal tersebut berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nomor 27. Sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan ... dengan disaksikan oleh ... A. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Atau E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jawabannya adalah E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. 28. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagai pengganti undang-undang, Presiden berhak menetapkan A. Keputusan Presiden, B. Ketetapan pemerintah, C. Dekret Presiden, D. Peraturan pemerintah, E. Undang-undang sementara. Jawabannya adalah D. Peraturan pemerintah. Soal nomor 29. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Presiden dan Wakil Presiden. C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. D. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atau E. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawabannya adalah C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dibahas dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Soal nomor 30. Badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara? A. Badan Pemeriksaan Keuangan, B. Kementerian Keuangan, C. Bea dan Cukai, D. Pajak, atau E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah A. Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Baiklah kawan-kawan, demikianlah contoh soal tes wawasan kebangsaan bagian Undang-Undang Dasar 1945. Dari 30 soal ini, berapa soalkah yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar? Semoga soal ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan berlatih tentang materi wawasan kebangsaan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika kawan-kawan rasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Abdul Hadi Mustafa, sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.